Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam dan Duta Besar Negara Sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara Ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adik menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah.
Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu, 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak cukup. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Ruqyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan ruqyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah.
sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak dihukum. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari GNU itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU, pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan.
Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS.
Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat. Adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Cholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga cukup. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan satu Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam dan Duta Besar Negara Sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara Ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Cholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah.
Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak tentu. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Ruqyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan ruqyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah.
sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga tentu. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU, pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan.
Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS.
Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Cholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak cukup. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU, pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan satu Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam dan Duta Besar Negara Sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara Ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah.
Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak cukup. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU, pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Ruqyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan ruqyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Cholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga itu biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup.
Kementerian Agama akan menggelar sidang Isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang Isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU, pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang Isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang Isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang Isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang Isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang Isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang Isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang Isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang Isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang Isbat akan diumumkan pada hari ini, Minggu 10 Maret 2024. Sidang Isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang Isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang Isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenag. Sidang Isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang Isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenag turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang Isbat. Sidang Isbat tersebut akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu, dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang Isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang Isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga tentu. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal
bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam dan Duta Besar Negara Sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara Ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak terukur. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan satu Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Ruqyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan ruqyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak diukur. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup.
Kementerian Agama akan menggelar sidang Isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang Isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU, pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang Isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang Isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang Isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang Isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang Isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang Isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang Isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang Isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang Isbat akan diumumkan pada hari ini, Minggu 10 Maret 2024. Sidang Isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang Isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang Isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang Isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang Isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang Isbat. Sidang Isbat tersebut akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang Isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu, dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang Isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang Isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat ini. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga tentu. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat ini. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan satu Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal
bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak cukup. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Ruqyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan ruqyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga tentu. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah.
Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU, pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini, Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid, yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu, dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang
bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat ini. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Cholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak tentu. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam dan Duta Besar Negara Sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara Ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah.
Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga campur. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Ruqyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan ruqyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah.
Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak terukur. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari GNU itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU, pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan.
Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS.
Kementerian Agama akan menggelar sidang Isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang Isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang Isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang Isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang Isbat. Adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang Isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang Isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Cholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang Isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang Isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang Isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang Isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang Isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang Isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang Isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak dihukum. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang Isbat pemerintah. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang Isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang Isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang Isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang Isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang Isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang Isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang Isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang Isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang Isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang Isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam dan Duta Besar Negara Sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Cholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah.
Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak cukup. Ini biasa aja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Ruqyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan ruqyat Kemenag. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenag turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah.
Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat ini. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Cholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga nggak tentu. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan.
Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan ormas Islam dan duta besar negara sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu, dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS.
Kementerian Agama akan menggelar sidang Isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang Isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang Isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang Isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang Isbat. Adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang Isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang Isbat ini. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Cholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang Isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang Isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah. Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang Isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang Isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang Isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang Isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang Isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga tentu. Ini biasa saja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang Isbat ini. Cukup. Kementerian Agama akan menggelar sidang Isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang Isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang Isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang Isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang Isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang Isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang Isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang Isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang Isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang Isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin 11 Maret 2024. Sedangkan pemerintah baru akan menentukan awal 1 Ramadan pada hari ini melalui sidang isbat. Namun awal puasa 1 Ramadan diprediksi akan berbeda dengan Muhammadiyah. Keputusan penentuan awal 1 Ramadan diambil mengacu pada hasil pemantauan atau Rukyatul Hilal yang digelar di 134 lokasi di seluruh Indonesia. Nantinya sidang isbat akan melibatkan tim hisab dan rukyat Kemenak. Sidang isbat juga akan dihadiri oleh perwakilan Ormas Islam dan Duta Besar Negara Sahabat. Selain itu, sidang isbat juga akan melibatkan perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta mengundang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kemenak turut mengundang pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan Komisi 8 RPR RI untuk menghadiri sidang isbat. Sidang isbat tersebut akan digelar secara hybrid yakni daring dan luring. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti menyarankan agar Kementerian Agama tak lagi menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah. Sebab menurutnya pemerintah sudah menyepakati kriteria bulan baru Hijriah bersama dengan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Muti melanjutkan ketentuan awal Ramadan itu dengan kriteria tinggi posisi bulan 3 derajat di atas ufuk dan sudut elongasi di atas 6,4 derajat. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat pada Jumat 8 Maret 2024. Sementara itu dari perhitungan astronomi sudah diprediksi bahwa saat sidang isbat 10 Maret, posisi bulan berada di bawah kriteria MABIMS. Ia juga mengatakan sidang isbat penentuan Hari Raya Idul Fitri tidak diperlukan karena sudah terhitung ketinggian bulan di akhir Ramadan 1445 Hijriah mencapai 6 derajat, sehingga memenuhi kriteria tersebut. Lebih lanjut, Badan Riset dan Inovasi Nasional sendiri sudah memberikan prediksi perhitungan awal Ramadan dengan kriteria MABIMS tersebut. Peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Thomas Jamaluddin pun mengatakan bahwa kriteria penetapan posisi bulan berada minimal 3 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Pada saat 10 Maret 2024, posisi bulan belum mencapai kriteria tersebut sehingga dalam pengamatan mata tidak mungkin akan terlihat. Sedangkan untuk Hari Raya Idul Fitri kemungkinan akan berlangsung secara bersamaan pada 10 April 2024 mendatang. Karena memang bulan sudah berada 6 derajat di atas ufuk dengan sudut elongasi 8 derajat melewati kriteria MABIMS. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat Ramadan penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam, yakni Adib, yang mengatakan Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan. Adib menjelaskan sidang isbat penting karena ada banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Sementara Ormas Islam di Indonesia memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan puasa. Tak jarang pandangan satu ormas berbeda dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak, dan berbagai ormas Islam. Adib menjelaskan bahwa pemerintah berperan dalam proses sidang isbat, adapun peran itu sebagai fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah. Kemudian hasil sidang isbat diterbitkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani oleh masyarakat. Itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Kholil Stakuf, tidak setuju dengan usulan Muhammadiyah terkait sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menyebut bahwa sidang isbat dilakukan untuk menentukan awal Ramadan 1445 Hijriah.
Ditemui di kantor PBNU Jakarta Pusat pada Sabtu 9 Maret 2024, dia kurang setuju dengan Muhammadiyah yang usul agar sidang isbat ditiadakan. Gus Yahya menilai sidang isbat juga telah menjadi ketentuan pemerintah, sehingga untuk menghapus aturan tersebut butuh proses panjang. Gus Yahya juga menambahkan bahwa sidang isbat bertujuan untuk menciptakan harmoni masyarakat dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Menurut dia, Muhammadiyah juga salah satu pihak yang awalnya agar pemerintah menggelar sidang isbat. Bagi Nahdlatul Ulama, awal bulan Ramadan dan Idul Fitri ditentukan berdasarkan hasil ruqyah hilal. Dia juga menambahkan para kiai di NU mengatakan tidak boleh mengumumkan pandangan yang berbeda kalau sudah ada penetapan sidang isbat dari pemerintah. Yang nggak puasa juga tentu. Ini biasa aja. Coba kalau pandangan dari bukan hanya PBNU tapi pandangan Nahdlatul Ulama dari dulu itu selalu bersandar kepada keputusan sidang isbat pemerintah. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat Ramadan 2024 pada Minggu 10 Maret 2024. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menilai sidang isbat ini penting untuk dilakukan. Dikutip melalui website NU pada Sabtu 9 Maret, Lembaga Falakiyah PBNU menyampaikan dua alasan mendasar mengapa sidang isbat tetap perlu diselenggarakan. Pertama, sidang isbat merupakan bentuk akomodasi dan fasilitas dari negara terhadap kegiatan keagamaan, terutama Islam. PBNU tak memungkiri jika pemerintah memiliki kapasitas untuk memutuskan sendiri penetapan tanggal-tanggal tersebut. Namun, sidang isbat dianggap sebagai langkah yang inklusif, sehingga memungkinkan beragam pendapat dari ormas Islam untuk disampaikan. Dengan akomodasi dan fasilitasi tersebut, maka negara tidak memonopoli keputusan penetapan 1 Ramadan. Kedua, dalam perspektif fikih, sidang isbat diperlukan untuk menghasilkan keputusan yang mengikat bagi umat Islam. Selain itu, sebagai titik temu dari beragam pendapat terkait penentuan awal bulan Hijriah. Tanpa sidang isbat, tidak akan ada keputusan yang mengikat secara fikih terkait awal bulan-bulan tersebut. Meski sidang isbat belum memiliki landasan legal formal, sidang ini telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia sejak masa awal kemerdekaan. Oleh karena itu, NU mendorong pemerintah untuk mengusahakan terbentuknya landasan legal formal bagi sidang isbat. Penegasan tersebut disampaikan PBNU seiring berkembangnya wacana bahwa sidang isbat hanya buang-buang waktu dan anggaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hasil sidang isbat akan diumumkan pada hari ini Minggu 10 Maret 2024. Sidang isbat rencananya akan digelar oleh Kementerian Agama. Pada tahun ini, pemerintah mengindikasikan awal Ramadan 2024 akan berbeda dengan Muhammadiyah. Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan awal puasa pada Senin